Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel Tim Story Dunia. Apa kabar semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Baiklah, seperti biasa kami kembali hadir untuk membahas mengenai kisah menarik dari tokoh-tokoh terkemuka. Dan kali ini kami akan kembali mengangkat kisah dari seorang putri yang nantinya menjadi ratu yang disinyalir banyak mengubah protokoler istana yang kaku untuk lebih santai. Dirinya adalah Ratu Ingrid dari Kerajaan Denmark. Penasaran dengan kisahnya? Baiklah, sebelum kita melangkah untuk mulai membahas kehidupan pribadinya yang cukup menarik, bagi penikmat baru dari channel kami, untuk sudi menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan info jika kami memiliki video baru lainnya. Dan untuk kalian yang tidak sempat melihat video kami yang lalu, di mana kami membahas Putri Helen dari Serbia yang begitu mencintai dan berdedikasi pada keluarga leluhur dan keluarga barunya, dapat dilihat di video kami sebelumnya ya. Ingrid lahir pada tanggal 28 Maret 1910 di istana kerajaan di Stockholm sebagai anak ketiga dan satu-satunya putri dari Gustav Adolf, putra mahkota Swedia, dan istri pertamanya Putri Margaret dari Connaught. Ia dibaptis dengan nama Ingrid Victoria Sofia Louisa Margaret di Slottskyrkan, kapel kerajaan di Stockholm, Swedia pada tanggal 5 Mei 1910. Ingrid dan keluarganya tinggal di apartemen di istana kerajaan di Stockholm, di sebuah rumah besar di Ulriksdal, dekat ibu kota, dan di kediaman musim panas Istana Sofiero di Helsingborg, Scania di Swedia Selatan. Putri mahkota Margaret mendirikan sekolah untuk Ingrid dengan kelompok kecil gadis bangsawan Swedia. Ingrid juga diberi beberapa pelajaran domestik sebagai bagian dari pendidikannya. Sebagai seorang anak, ia berlatih memasak di pondok, contohnya di halaman istana, dan bahkan mencuci piring setelah makan. Pada tahun 1920, ketika Ingrid baru berusia 10 tahun, ibunya meninggal karena sepsis saat berada di bulan ke-8 dari kehamilannya yang ke-6. Setelah kematian ibunya, Ingrid menghabiskan beberapa bulan setiap tahun di Britania Raya dalam perawatan kakeknya. Para pengamat berpendapat bahwa disiplin dari Ingrid yang kuat terbentuk sebagai akibat dari kematian ibunya. Ayahnya menikah lagi dengan Lady Louise Mountbatten 3 tahun kemudian. Hanya seorang putri yang lahir mati yang merupakan hasil dari pernikahan kedua ayahnya. Ingrid merasa dikhianati oleh ayahnya ketika ia menikah lagi, dan ia bersikap tidak baik kepada putri mahkota Louise. Ingrid dan ayahnya juga dipercaya tidak akan berbaikan sampai bertahun-tahun kemudian. Ingrid diajari sejarah seni, ilmu politik, dan mempelajari beberapa bahasa. Pengetahuannya tentang seni dan budaya diperluas dengan tinggal lama di Paris dan Roma. Bersama ayahnya, ibu tirinya, dan saudara laki-lakinya Pangeran Bertil, Ingrid melakukan perjalanan 5 bulan melalui Timur Tengah antara tahun 1934 dan 1935. Dia tertarik pada olahraga, terutama menunggang kuda, ski, dan tenis. Ingrid memulai debutnya pada pembukaan Riksdag, Swedia pada tahun 1928 ketika dia dikenal sebagai berpakaian rapi. Dia juga dikenal sebagai ahli bahasa, penunggang kuda, pemain ski, pemain skate, dan penari yang ulung. Dia sering bermain tenis melawan kakeknya, Raja Gustav V. Selama masa mudanya, Ingrid sering terlihat mengendarai mobil 2 tempat duduknya di sekitar Stockholm. Selain mendapatkan reputasi sebagai wanita muda yang bergaya, dia dikenal cukup menarik. Setelah kunjungannya di Amerika Serikat pada tahun 1939, orang Amerika menggambarkannya sebagai tinggi dan sangat ramping dengan mulut yang dibentuk dengan indah dan gigi yang indah. Pertanyaan tentang pernikahan Ingrid menjadi topik pembicaraan hangat pada tahun 1920-an. Dia dijodohkan dengan berbagai bangsawan asing dan dianggap oleh beberapa orang sebagai calon istri bagi pewaris tahta Inggris, yakni Pangeran Wales, yang merupakan sepupu keduanya. Pada tahun 1928, Ingrid bertemu dengan Pangeran Wales di London. Namun tidak ada pertunangan yang terjadi. Dia juga dianggap cocok untuk Pangeran George dari Inggris Raya, putra keempat Raja George V.
Pada tanggal 15 Maret 1935, sesaat sebelum ulang tahun yang ke-25, pertunangannya dengan Frederik putra mahkota Denmark dan Islandia yang 11 tahun lebih tua darinya diumumkan. Mereka bertunangan secara pribadi pada awal Februari. Pasangan itu menikah di Katedral Stockholm pada tanggal 24 Mei 1935 oleh Uskup Agung Uppsala, Erling Eidem. Ingrid mengenakan kerudung rendah Irlandia yang pernah dikenakan mendiang ibunya, Putri Margaret dari Connaught, di pernikahannya 30 tahun sebelumnya. Kerudung itu sejak itu dikenakan oleh semua keturunan perempuan Ingrid serta cucu menantunya, yakni Mary Donaldson. Dia mengenakan mahkota murad dari semak yang dibawa ibunya dari Osborne-House di Inggris ke Istana Sofiero di Swedia. Membawa setangkai murad di buket pernikahan, tradisi yang dipertahankan hingga hari ini di keluarga kerajaan Swedia, dan dengan Ingrid berlanjut ke keluarga kerajaan Denmark ketika dia membawa potongan dari semak itu di Sofiero untuk ditanam di Istana Fredensborg. Kapal tongkang kerajaan Swedia Vesauden mengangkut pasangan itu ke Danenburg. 2 hari kemudian mereka tiba ke Copenhagen dengan kapal pesiar tersebut sebelum berangkat untuk berbulan madu ke Roma. Pernikahannya merupakan salah satu peristiwa media terbesar pada masa itu di Swedia pada tahun 1935 dan mendapat begitu banyak perhatian sehingga media dikritik karenanya. Ingrid juga tampil di radio pada tahun 1935 dan membacakan sebuah puisi, sesuatu yang juga mendapat banyak perhatian. Saat dia menjadi putri mahkota, dia adalah pelindung resmi pramuka putri. Setelah mengikuti dan lulus tes yang sama dengan yang diberikan kepada semua pelamar, pada tahun 1940, sebelum pendudukan, dia adalah pemimpin Danske Kvinders Beredskap atau masyarakat upaya perang wanita Denmark. Selama pendudukan Jerman di Denmark dalam Perang Dunia II, Ingrid dengan keberanian dan integritas pribadinya mempengaruhi istana kerajaan Denmark dan perilakunya dalam hubungannya dengan pasukan pendudukan dan memperoleh popularitas besar sebagai simbol perlawanan diam-diam dan moral patriotik publik. Dia menunjukkan solidaritas terhadap penduduk Denmark dan sering terlihat mengendarai sepedanya atau dengan kereta bayinya di jalan-jalan Copenhagen selama perang. Penentangannya yang terbuka terhadap pasukan pendudukan membuat kakeknya, Raja Gustav dari Swedia, khawatir tentang risikonya. Dan pada tahun 1941, ia mengirim tuntutan kepadanya agar lebih berhati-hati demi dinasti dan keselamatannya. Tetapi ia bereaksi dengan marah dan menolak untuk patuh. Dan ia mendapat dukungan dari suaminya yang memiliki pandangan yang sama. Salah satu bentuk penentangan yang ditunjukkan oleh Ingrid adalah penempatan bendera Denmark, Swedia, dan Inggris di jendela kamar bayi di Amaliaborg, kediaman kerajaan di pusat kota Copenhagen. Setelah suaminya naik tahta pada tanggal 20 April 1947, ia menjadi Ratu Denmark. Karena itu ia mengubah tradisi kehidupan istana Denmark, menghapus banyak adat istiadat lama di istana dan menciptakan suasana yang lebih santai di resepsi resmi. Ia tertarik pada berkebun dan seni dan merenovasi Christiansborg menurut penelitian sejarahnya sendiri tentang tampilan asli istana. Pada tahun 1972, Raja Frederik IX meninggal dan Ingrid menjadi janda pada usia 61 tahun. Putri sulungnya yang berusia 31 tahun menjadi ratu baru dan Ingrid kini memangku jabatan sebagai matriark keluarga. Pada tahun yang sama, setelah bersumpah untuk menghormati konstitusi Denmark, dia diangkat menjadi Rigsforstander atau bupati resmi dan wakil raja setiap kali putrinya dan kemudian cucu-cucunya tidak ada. Tugas yang ia lakukan dalam banyak kesempatan ini merupakan pengecualian. Sebelumnya, hanya putra mahkota yang diizinkan bertindak sebagai bupati saat raja tidak ada. Ratu Ingrid meninggal pada tanggal 7 November tahun 2000 di Istana Fredensborg bersama ketiga putrinya, Ratu Margaret II, Putri Benedict, dan Ratu Anne Mary dari Yunani, dan 10 cucu di sisinya. Ribuan orang berkumpul di luar Istana Amalienborg, kediaman resminya. Setelah kematiannya diumumkan,
Bunga-bunga diletakkan, lilin dinyalakan, dan himne dinyanyikan untuk menghormatinya. Pemakamannya dilaksanakan pada 14 November tahun 2000 dan Ingrid dimakamkan di samping suaminya, Raja Frederik IX, di luar Katedral Roskilde dekat Copenhagen. Pemakamannya dihadiri oleh banyak kepala negara bermahkota di Eropa kala itu. Baiklah, itu adalah cerita hidup dari seorang Ratu Ingrid dari Denmark yang begitu berani dan juga memberikan perubahan yang lebih modern dan santai ke dalam kerajaannya. Semoga cerita kami selalu dapat menjadi hiburan yang syarat akan informatif. Dan tentunya kami selalu menunggu saran dan komentar dari para penikmat Tim Story Dunia. Dan seperti biasa, nantikan cerita menarik lainnya di channel Tim Story Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.